Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Koen ingin membangun Batavia menjadi kota dagang terbesar di Asia Tenggara, replika dari Amsterdam. Mimpi itu diwujudkan dengan menculik orang-orang Cina untuk dijadikan budak. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Sekarang saya ingin ngomongin soal peran imigran asal Cina dalam pembangunan kota Batavia atau Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Koen. Ternyata imigran Cina memiliki peran penting dalam membangun Batavia. Bukan sebatas sebagai pedagang dan pemilik toko kelontong. Lebih dari itu, mereka mau bekerja apa saja demi kehidupan yang lebih baik. Simak yuk sambil ngopi. Sebelum membahas mengenai pembangunan Batavia, saya jelaskan dulu pejabat yang memimpin kota ini. Dulu Batavia bernama Jayakarta saat dikuasai oleh Kesultanan Banten. Pada 30 Mei tahun 1619, VOC Belanda berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Batavia berasal dari kata Batav atau Batavi, nama suku Jermanik kuno yang pernah menghuni tepi Sungai Rhine pada masa Kekaisaran Romawi dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Belanda. Sejak 30 Mei tahun 1619, Jan Pieterszoon Koen menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang membawahi juga Batavia. Ia menjabat sampai tahun 1623 ketika digantikan oleh Pieter de Kerpinter. Namun, Jan Pieterszoon Koen kembali lagi menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk kedua kalinya pada tahun 1627 sampai 1629. Nah, sekarang kita bahas mengenai imigran Cina di Hindia Belanda. Sebelum Belanda datang ke Nusantara, bangsa Indonesia dan Cina telah terlibat dalam hubungan perdagangan yang dimulai saat dinasti Han dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Pada masa ini, Tiongkok telah membuka jalur perdagangan dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, Jawa dan Sumatera termasuk dalam jalur pelayaran tersebut. Lambat laun, banyak penduduk Cina yang bermigrasi ke Kepulauan Nusantara. Karena daerah Nusantara ini sangat subur jika dibandingkan dengan negeri Tiongkok yang tandus dan kerap terjadi peperangan dan bencana alam. Sebagian besar imigran Cina adalah laki-laki, dan mereka tidak membawa istri dari negeri asalnya. Maka, mereka pun menikah dengan wanita setempat. Imigran Cina ini kemudian bermukim sampai beberapa generasi dan tidak pernah kembali ke negeri asal mereka. Oleh karena itu, muncullah etnis Tionghoa peranakan yang kemudian merasa menjadi orang Indonesia sebab mereka lahir, besar, bekerja, dan meninggal di bumi Nusantara. Bahkan sebagian besar mereka tidak bisa berbahasa Cina serta menganggap Nusantara sebagai tanah airnya sendiri. Hubungan antara kedua bangsa semakin erat sejak adanya kunjungan Panglima Cheng Ho ke Nusantara pada abad ke-15. Pada saat itu, Cheng Ho mengemban misi dari Kaisar Cheng Yu untuk menjalankan politik kerukunan dan persahabatan dengan bangsa-bangsa asing, termasuk Nusantara. Pada saat kedatangan Panglima Cheng Ho yang pertama, sudah banyak terdapat warga etnis Cina di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pada akhir masa dinasti Ming, yaitu tahun 1368
sampai 1644 dan awal dinasti Qing tahun 1644 sampai 1911. Jumlah imigran Cina yang datang ke Nusantara semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya penyerangan bangsa Manchu terhadap dinasti Ming, sehingga banyak penduduk Cina yang bermigrasi menghindari peperangan. Imigrasi orang Cina pertama secara alami berasal dari Hokkien, Provinsi Huqian di Cina Selatan, dan mendarat di Jawa dari pelabuhan kota Amoy. Para imigran berbicara dialek Hokkien dan bahasanya, tata cara, serta tradisi budaya yang lama-kelamaan menyatu dengan tradisi penduduk lokal. Pengaruh budaya Hokkien terdapat pada budaya Betawi yang diidentifikasi dalam bahasa Betawi, bahasa ibu orang-orang Jakarta, terutama dalam hal kata-kata yang berhubungan dengan makanan dan peralatan makan lokal. Aspek dari budaya Hokkien untuk beberapa tingkatan bisa dikenali dalam budaya peranakan di Jawa. Pemukiman Cina di Batavia terletak di timur Sungai Ciliwung dan secara administrasi dipimpin oleh seorang kapiten, yaitu Nahkoda Wating. Pada bulan Januari tahun 1611 dibuat perjanjian antara Jacques Hermite dengan Pangeran Arya Wijaya-Krama mengenai pembelian lahan yang berdekatan dengan pemukiman Cina di Jakarta. Harga disepakati 3.000 gulden. VOC pun mulai membangun loji di muara Sungai Ciliwung. Sejak saat itu mulailah penetrasi VOC di Batavia. Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, pria kelahiran 8 Januari tahun 1587, merencanakan untuk membangun kekuatan penuh VOC di wilayah timur, seperti Portugis yang telah melakukannya di Goa, Malaka, dan Makau. Koen melihat bahwa tetangganya yaitu Pelabuhan Banten telah berkembang. Koen yakin bahwa kemakmuran kota merupakan bagian dari tata niaga dan industri yang dilakukan orang-orang Cina. Untuk membangun Batavia, Koen mengajak orang-orang Cina dari Banten dan penduduk pinggir pantai seperti Cirebon dan Jepara untuk pindah ke Batavia. Batavia membutuhkan penduduk, pedagang, dan yang paling mendesak pekerja terampil. Koen menyadari satu hal, orang-orang Cina adalah solusinya. Mereka adalah pedagang ulung, artisan yang cekatan, dan pekerja keras yang tak kenal lelah. Aktor kunci dalam babak ini adalah Xiao Bengkong, seorang nahkoda dan saudagar Cina berpengaruh di Banten. Koen dengan segala kelicikannya merayu Bengkong untuk pindah ke Batavia, memberinya janji kemudahan dan kekuasaan. Pada tahun 1619, Bengkong diangkat sebagai kapiten Cina pertama di bawah otoritas VOC, sebuah posisi yang secara efektif menjadikannya pemimpin dan regulator komunitasnya, tetapi juga sebagai perantara wajib antara VOC dan ribuan pendatang Tionghoa. Ini adalah awal dari sebuah kontrak sosial yang syarat bahaya, perlindungan dan kesempatan ditukar dengan tenaga kerja dan kepatuhan mutlak. Pada tahun 1622, ia juga memerintahkan tentaranya untuk menangkap orang-orang Cina guna dijadikan budak. Di bawah perintah Komandan Cornelis Reyers, VOC melakukan penculikan di berbagai kepulauan Tiongkok, salah satunya di Pulau Penghu. Penduduk Penghu diculik untuk dipekerjakan sebagai budak di Batavia dan Nusantara lainnya. Mereka sering mendapat perlakuan yang sangat menyedihkan
dan tidak berkeperi kemanusiaan, sehingga mengakibatkan lebih dari setengah jumlah mereka meninggal dunia dan hanya tersisa 571 orang. Dalam perjalanan menuju Batavia, 473 orang meninggal dunia dan hanya sedikit saja yang sampai ke Batavia, dan pada akhirnya hanya tersisa 33 orang. Luar biasa kejamnya nih Belanda. Melihat maraknya perdagangan di Batavia, VOC kemudian berencana untuk membangunnya hingga menjadi sentra perdagangan dan pemukiman bagi para pejabat VOC. Untuk merealisasikan hal itu, VOC banyak memerlukan budak. Sebagian besar budak diambil dari Bengali, Arakan, Malabar, Coromandel, bahkan Tiongkok. Para budak ini umumnya memiliki keterampilan seperti koki, tukang kayu, tukang batu, penjahit, tukang kode, dan lainnya. Oleh karena itu, banyak budak yang melarikan diri ke hutan. Saat kota mengalami pertumbuhan, orang-orang Cina ikut membangun Batavia, seperti menjadi tukang kebun, petani beras, penjual ikan, dan juga menjadi pembahat, tukang ledeng, tukang kayu, pemotong kayu, dan pemilik toko. Budak-budak dari Cina ini mengolah bahan mentah menjadi infrastruktur. Pekerja Cina terampil dalam pembuatan batu bata, bahan utama perumahan dan tembok kota, sehingga pasokan material vital terjamin. Mereka menyusun benteng pertahanan atau kastil Batavia, menggali kanal-kanal yang membelah kota meniru Belanda, dan membangun gudang-gudang perdagangan yang kokoh. Kontraktor Cina seperti Jancon dan Bingham disewa untuk pekerjaan besar seperti penggalian kanal. Mereka bekerja di konstruksi bangunan dan kantor-kantor VOC, membangun kanal-kanal, dan membuat kapal-kapal. Beberapa dari mereka pindah ke daerah pedalaman dan mengolah tanah untuk perkebunan gula serta penyulingan arak. Imigran Cina ada sekitar 300-400 jiwa di Batavia pada bulan Oktober tahun 1619. Pada Juli 1620, pertumbuhan penduduk imigran Cina meningkat menjadi 800 jiwa. Di tahun 1621, jumlah mereka menjadi 2.100 jiwa, dan tahun 1627 meningkat menjadi 3.500 jiwa. Tapi tahun 1629 mereka mengalami penurunan menjadi 2.000 jiwa. Warga imigran Cina mulai mengusahakan pendirian pabrik-pabrik penggilingan tebu untuk pembuatan gula. Banyaknya pabrik penggilingan tebu yang berdiri di sepanjang daerah Betawi atau Batavia telah memberikan keuntungan bukan hanya untuk warga imigran Cina, tapi juga untuk VOC Belanda. Kemajuan usaha ini membuat VOC menghentikan impor gula dari Cina daratan yang saat itu dianggap memiliki harga yang lebih tinggi. Pada tahap awal, jumlah pekerja rata-rata di setiap pabrik gula mencapai 112 orang tenaga kerja. 40% adalah warga imigran Cina yang bertanggung jawab memasak gula, dan 60%-nya adalah tenaga kerja dari warga pribumi yang bertanggung jawab menanam, menebang, dan menggiling tebu, serta mengangkut bahan dan barang jadi. Melihat pesatnya usaha perkebunan tebu dan penggilingan tebu yang dimiliki warga imigran Cina, maka tindakan monopoli VOC semakin meningkat. Pemerintah VOC mengharuskan pemilik pabrik penggilingan tebu untuk menjual gulanya kepada VOC dengan harga yang relatif rendah. Selain itu, pungutan bea dan pajak kepala terhadap mereka terus dinaikkan tanpa mengenal peri kemanusiaan.
Dapat dikatakan bahwa saat itu masa kejayaan ekonomi warga imigran Cina. Pada waktu itu, tingkat permintaan gula di pasaran Eropa sangat tinggi. Hal ini ditunjang pula oleh adanya perjanjian perdamaian dengan Banten tahun 1683, sehingga mendukung sekali pengembangan usaha gula. Oleh karena itu, Komisaris VOC meningkatkan pembeliannya kepada warga imigran Cina yang menjadi pengusaha gula. Banyaknya pabrik gula membutuhkan banyak pekerja, sehingga memicu meningkatnya arus migrasi penduduk Cina. Para imigran ini adalah pekerja ilegal. Situasi ini memaksa pemilik usaha penggilingan gula, yakni Chinese Potjas, memperkerjakan mereka di penggilingan gula miliknya. Dari sekian banyak imigran Cina yang ilegal itu, tidak sedikit yang menjadi budak. Banyaknya imigran Cina yang datang ke Batavia membuat VOC menerapkan peraturan biaya masuk yang lebih tinggi terhadap mereka. Meningkatnya tekanan peraturan terhadap warga imigran Cina oleh pemerintah pusat tersebut membuat pejabat-pejabat VOC bertindak korup dan melakukan pemerasan. Terlepas dari tindakan korup pejabat VOC, Batavia tanpa kehadiran imigran Cina hanyalah sebuah benteng kosong yang kehilangan pesonanya. Melihat sejarahnya, imigran Cina memang memiliki peran penting dalam pengembangan kota Batavia atau Jakarta saat ini. Oke teman-teman, kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.